Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini berita yang satu ini saya sih sebenarnya bingung ya. Jadi tidak terlalu mengikuti juga karena saya sih lebih melihat ada hal lain yang lebih prioritas yang perlu untuk kita bahas. Tapi ternyata ini muncul terus terus dan terus. Sampai satu titik kan kita tahu ya bahwa gugatan sudah masuk nih di Pengadilan Negeri Jakarta. Apa namanya untuk menggugat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu kan. SMA apa kuliah? Saya kurang mengikuti karena sebetulnya tidak terlalu interest gitu ya. Cuman karena lama terus muncul lagi dan titiknya adalah di sini ketika mendengar rektor UGM akan memberikan jumpa pers menjelaskan tentang hal ini. Wow, luar biasa ini. Ada apa nih? Seserius ini kah gitu? Sampai seorang rektor harus turun tangan khusus untuk memberikan jumpa pers, konferensi pers menjelaskan hal ini. Tentu ini dilakukan setelah adanya gugatan ke pengadilan dari siapa? Pak Bambang Tri. Ini luar biasa, berani sekali dan mengerikan sekali nih. Sepenuhnya yakin sekali nih Bambang Tri bahwa ada kepalsuan. Nah, ini akhirnya saya angkat karena saya mendengar kabar tadi bahwa rektor UGM akan turun tangan, akan memberikan klarifikasi. Kan begini, buat ya siapapun lah ya pihak penguasa yang ditugasi mengurusi ini, kalau memang asli, kenapa harus rektor jumpa pers segala macam? Bagian apa akademiknya lah UGM wawancara sekali aja gitu ya, sama TV One, Metro TV atau apapun. Tunjukkan ini data Pak Jokowi mahasiswa kehutanan angkatan berapa? 82, 85. Tercatat di sini, ini ada, ini ijazah rekapnya ada, ini nilai-nilainya. Saya kira clear dari dulu. Nah itu dia. Saya tidak mendengar itu. Kan saya kira Pak Bambang Tri itu tidak akan begitu bersemangatnya menggugat gitu kalau sudah betul-betul clear memang ada penjelasan. Ini kan seperti mengawang-awang atau sengaja diambang-ambang. Saya nggak paham. Yang saya heran adalah kenapa urusan begini saja, ini mohon maaf nih, saya bilang begini saja, karena untuk sebagian orang ini dianggap penting. Saya menghormati orang-orang yang menganggap penting. Karena saya pun kuliah S1, kuliah S2 luar biasa berjibakunya. S1 saya kuliah sampai 6 tahun. Ya, cuti 1 semester. Tapi memang sulit ya. Saya kuliah di psikologi waktu S1. Luar biasa itu menyelesaikan kuliah itu. Bukan persoalan mudah. S2 saya bisa selesai 1,5 tahun, tapi S1 luar biasa. Memang saya rasakan effortnya besar sekali. Jadi keaslian itu sebuah apa harga mati bagi sebagian orang itu saya pahami. Tapi yang lebih saya ingin fokuskan lagi gitu. Kan kalau ada yang dituduh-tuduh begitu, nih data aslinya. Selesai. Oke, sudahlah ya. Kita masuk ke berita saja. Ijazah Jokowi digugat, Rektor UGM akan jumpa pers hari ini. Luar biasa ini. Yang saya tertarik, kenapa Anda, Ibu Rektor, yang cantik, kok sampai repot-repot harus turun tangan menjelaskan ini konferensi pers? Atau akan dipanggil sebagai saksi di pengadilan gitu ya? Saya nggak ngerti juga. Oke, kita gedein dikit ya. Oke. Ya, Sleman. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden periode 2019-2024. Universitas Gajah Mada akan menyelenggarakan konferensi pers hari ini menanggapi tudingan itu. Kan ini sudah lama. Jadi kalau Pak Bambang Tri bikin Jokowi undercover 2,
Di Jokowi undercover 1 aja kan itu sudah dimunculkan yang begitu-begitu. Atau di undercover 1 tidak terbahas. Sahabat yang mengikuti, yang sudah baca buku undercover 1 dan 2 bolehlah komentar ya, kasih tahu saya gimana tuh itu, fokusnya kemana yang undercover 1, yang undercover 2 kemana. Sebetulnya saya juga dapat PDF-nya, yang satu dapat, yang 2 dapat, cuman ya belum tergerak saja untuk baca karena saya sebetulnya tidak terlalu tertarik. Sekali lagi, saya menjadi tertarik ketika rektor mau turun tangan, "Wis, apa nggak ada kerjaan lain yang lebih penting, Bu?" Penjelasan soal ijazah Jokowi itu akan disampaikan langsung oleh Rektor UGM, Ova R. Emilia. Hebat sekali. Jumpa pers tentang ijazah Presiden Jokowi bersama Rektor UGM pukul 15.30 sore nanti. Oh, sore ya. Jadi sekitar 1,5 jam lagi lah. Sahabat semua yang penasaran, silakan ikuti. Kalau saya sih agak-agak malas sebenarnya. Oke, seperti dilansir oleh Detik Jateng. Untuk diketahui, Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kodia, Surakarta. Jokowi lulus dengan gelar insinyur pada 85. Nah, ini juga kan dipertanyakan ya, karena ketika waktu menjadi wali kota Solo kok titelnya DRS. Dr. Andes Joko Widodo. Nah, kenapa sekarang setelah jadi presiden jadi insinyur? Yang mana yang salah? Yang DRS apa yang insinyur? Ini saya dengar juga didampingi oleh pengacara-pengacara hebat, Pak Ahmad Khairuddin gitu ya. Bahkan kalau nggak salah Egy Sujana juga ikut mendampingi. Artinya ada sesuatu yang serius di sini gitu. Kan kalau nggak terlalu serius mungkin pengacaranya nggak akan level Egy Sujana dan Pak Ahmad ya, yang belum terkenal lah gitu minimal ya. Ini orang-orang hebat. Saya ngeri juga ini. Ya memang betul kalau ternyata betulan palsu, ya itu masuk dalam kategori melanggar hukum ya. Kita sering mendengar nih apa penjelasan yang disampaikan oleh para petinggi, para penguasa bukan menghasilkan solusi, tapi membuat persoalan baru. Kan tentunya para pejabat, para petinggi termasuk Anda, Ibu cantik ini, Rektor UGM, kan kita tuh harusnya menjadi the part of solution, not the part of problem, kan begitu ya. Eh, Moto Pegadaian tuh menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bohong itu. Kan dia harus ditebus lagi kalau menggadaikan. Masalah baru itu buat tebus. Gimana itu ya? Nah, jangan sampai ini pun begitu gitu. Niatnya menjadi solusi tapi justru memunculkan persoalan baru. Janganlah ya. Coba berikan edukasi rakyat. Apalagi Anda sebagai rektor tentu akan mencerminkan UGM secara keseluruhan. Seperti kemarin lah gitu, ketika ada pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, tiba-tiba dengan penuh ketergesa-gesaan gitu ya, PSI mengumumkan akan mencapreskan Ganjar Pranowo nanti sore katanya. Di tanggal yang sama saya masih ingat itu hari Senin gitu ya, 3 Oktober kemarin. Dan hasilnya gimana? Blunder, Bo. Ganjar bilang PSI, opo iki PSI? PSSI katanya. Jadi dia tidak menanggapi. Nah, mudah-mudahan ini saya bukan mudah-mudahan, saya sih khawatirnya yang disampaikan oleh Rektor UGM pun sama gitu. Ini akan berbuah seperti yang dilakukan PSI karena ketergesa-gesaan, lihat ini dilayangkan hari ini, langsung bikin jumpa pers hari ini. Akhirnya narasi-narasi yang disampaikan oleh Ibu Rektor ini menjadi tidak lagi objektif, menjadi penuh nuansa ketertekanan. Tetap tenang, tetap rileks. Mari kita terus kawal proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia. Jaga stamina, jaga fisik, jaga akal sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.